Halo, apa kabar? Apa kabar? Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Saya mau reading energi untuk Virgo's couple, Sun, Moon, Rising, and Venus energi Februari 2025 ya. Udah lama nih nggak upload ya. Terima kasih untuk kamu yang sudah like, comment, share, subscribe selama ini ya. Makasih banget, udah 2025. Baru bisa reading lagi untuk Februari ini ya. Ini Virgo's couple Februari 2025 ya. Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada Sang Pencipta, pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Semoga semua Virgos yang nonton channel Nona Pastel diberikan kemudahan untuk meraih semua apa yang kamu imani, bersinar like a golden light, like a sunshine ya, meskipun hujan, winter ya, tetap menyala like a golden light. Dan semoga dijauhkan dari penderitaan, malapetaka, dan semoga dijauhkan dari bahaya. Kita mulai. Virgo's couple, Sun, Moon, Rising, and Venus energi untuk Februari ya 2025. Clarify please, clarify. Clarify please, clarify. Thank you my darling angels, thank you. Thank you, thank you, thank you. Three of Swords, Ten of Pentacles, Four of Pentacles. Are you okay? Are you okay? Oke. Kamu ngerasa kayak semakin lama perasaan kamu semakin surut. Kamu ngerasa udah nggak nyaman lagi di hubungan kamu. Beberapa faktor dari finansial, ya, masalah keuangan, beberapa punya hutang atau mengalami kebangkrutan atau masalah finansial yang tidak menentu. Hubungan yang kamu bangun ini sebelumnya sangat stabil secara finansial, sangat nyaman, tapi mungkin ada gangguan secara finansial di Februari 2025. Oke. Nih buat semua yang punya isu finansial ya. Nggak mudah memang 2025. Perang mata uang, kemudian masalah krisis yang terutama krisis pangan ya. Ini semakin lama sampai akhir 2025 tuh emang nggak mudah dilewati. Jadi kalau kamu nggak ada kerjaan atau kamu lagi jobless, kalau masih punya lahan atau tempat buat menanam sayur atau menanam bumbu-bumbu ya, itu mendingan daripada nggak ada aktivitas, mending jadi petani sementara. Petani untuk keluarga sendiri nggak apa-apa ya, supaya juga itu nyalurin stres kan, oke? Dan lebih hemat ya kalau udah punya tanaman sendiri di rumah, kan bisa buat konsumsi sendiri ya enggak, oke? Apalagi di Indonesia ya, tanahnya subur, nanam apa aja bisa tumbuh gitu ya, nggak ada musim dingin yang akhirnya buat tanaman itu pada mati gitu ya kan. So gunakan kesempatan itu untuk menanam ya, nggak apa-apalah buat diri sendiri, oke? Karena kamu sebelum ada masalah finansial ini, pengeluaran kamu tuh cukup besar. Kemudian keluarga kamu udah bikin nyaman gitu dengan kestabilan finansial. Tapi mungkin mulai starting Desember akhir masuk Januari itu kayaknya sulit sekali untuk memperbaiki situasi finansial kamu karena beberapa kehilangan pekerjaan ya.
Dan di sini ada Knight of Pentacles, terutama yang dealing sesama Earth sign ini ya, sama Water sign. Ini cukup membuat kamu merasa dan merasa, oke, merasa dan merasa tidak dicintai, merasa berjuang sendiri dalam hubungan. Ya memang kalau terbiasa nyaman, kemudian ada gangguan finansial ya terasa juga sih ya. Oke. Dan di sini ada energi dari Seven of Pentacles. So, saya merasa bahwa pasangan kamu ini juga ngerasa lelah gitu dan nunggu lama nggak ada perkembangan gitu dalam hubungan. Semakin hari intensitas kalian semakin berjarak dan semakin hari semakin tidak baik-baik aja dalam komunikasi. Udah silent treatment gitu. Karena kamu sendiri pun gak bisa berinteraksi dengan baik karena ada ketakutan dalam diri kamu tentang isu finansial yang kamu hadapi. Kalau yang punya hutang atau punya cicilan, ini benar-benar seperti roller coaster. Kamu ngerasa dan ngerasa semua upaya kamu itu mentok. Gak ada jalan keluar gitu loh. Itu yang kamu rasain. Oke? Mungkin juga ini gini loh, kadang-kadang kita ngerasa kayak, aduh pendapatan saya menurun Nona, ini saya kehilangan pekerjaan. Mungkin juga mesti belajar, harus ninggalin lifestyle hedonis itu loh. Jadi lebih sederhana gitu, lebih penuhi aja kebutuhan gitu, bukan untuk keinginan gitu loh. Belajar untuk lebih ada istilah sekarang tuh namanya frugal living ya. Jadi kehidupan yang hidup apa adanya gitu loh. Ya nggak harus beli baju setiap saat gitu, harus hedonis itu, nggak harus ganti HP, nggak harus liburan yang mahal gitu loh ya. Kalau menurut saya liburan itu udah di rumah bikin hidroponik atau nanam-nanam itu udah liburan kalau versi saya ya. Bahkan saya tuh beli payung ya, payung yang buat di pantai itu loh, sama tempat tidur yang buat di pantai. Nah itu kalau itu tiduran di situ tuh sambil ngerasain matahari, itu udah kayak di pantai padahal depan rumah ya enggak. Jadi bikin semuanya tuh jadi lebih mudah, easy to acceptance, mudah membuat diri kita tuh, kita harus bisa buat diri kita tuh berdamai dengan semua yang sudah terjadi gitu ya. Nggak usah anggap itu ujian, emang harus dijalani aja gitu, kayak gitu ya. Jadi mungkin waktunya lebih hidup dengan humble gitu loh, dengan sederhana, dengan simplicity life gitu loh. Jadi kayak kita hidup dengan kesederhanaan kita aja gitu. See, the wheel ini sekolah kehidupan, terutama tentang masalah finansial. Bukan karena kamu punya isu hutang, bisa juga karena banyak cicilan atau kehilangan pekerjaan. Jadi cinta kamu pun gak ada gitu loh. Bahkan bukan hanya untuk pasangan kamu, tapi untuk diri kamu gitu. Itu gak boleh kayak gitu. Cinta tetap cinta gitu. Malah kan bagus ya, kita bisa lebih merasakan ya. Kadang-kadang kalau kita punya banyak duit, kita tuh gak bisa merasakan. Yang bergerak adalah keinginan kita gitu loh. Tapi kalau kita lagi nggak punya duit, coba deh kita bisa ngerasain cintanya semesta. Bangun pagi, kita udah bersyukur, bersuka cita, berdoa, terus ketemu pasangan, ya akhirnya makan ke pasar sama-sama, masak gitu, makan bareng gitu, dibantuin beresin rumah gitu kan, jadinya lebih indah gitu kelihatannya. Ya, jadi jangan menempatkan hatimu di materi atau uang gitu. Jadinya kamu susah untuk merasa bahagia. Oke?
Dia ngerasa sulit sekali untuk memahami kamu karena seperti kamu tuh bangun tembok sendiri gitu loh, nggak mau ngomong. Kamu ketakutan gitu, nih gimana nih Nona, uh, cicilan aku, atau aku kok nggak kerja-kerja gitu sementara hidup terus berjalan. Ingat ya, semakin kita ketakutan, semakin jauh rezeki itu. Oke? Alam semesta itu kan namanya law of attraction. Kalau kita jadi magnetik untuk materi, kita jadi magnet untuk kebahagiaan, kita nggak harus ketakutan. Ya, kamu bisa ngelakuin apapun. Bahkan ide-ide kreatif itu datang kalau kita nggak punya ketakutan. Kalau kita ketakutan, kita nggak bisa punya kreativitas. Dan itu datangnya dari semesta yang ditaruh di otak kita. Ya, percaya aja semesta itu maha kasih gitu, jadi akan memberi pertolongan tepat pada waktunya sepanjang kita mengimani dan percaya dan bekerja keras untuk mendapatkan apa yang kita imani. Jangan berhenti bekerja, berusaha, itu aja. Kalau ketakutan malah ketutup rezekinya ya, karena orang yang gini loh, kalau kamu ketawa hatimu gembira, kamu ngomong apa aja itu pasti kejadian. Dicoba aja, hati kamu gembira terus kamu ucap sesuatu, pasti kejadian, pasti ya. Karena itu nggak bisa kita dengan ketakutan kita, malah yang datang masalah lagi, ketakutan lagi. Nah kayak gitu. Jadi gembirakan hatimu dengan benar-benar gembira ya, dari hati kamu ya. Di sini ada yang merasa gitu, kamu merasa lagi gitu, merasa aduh, seperti ngerasa pada akhirnya kamu ngerasa keluarga kamu tuh beban, pasangan kamu beban, anak-anak kamu tuh beban. Ya itu tadi, karena sudah terbiasa dengan kehidupan yang layak dan cukup gitu dengan selama ini gitu. Oke? Mungkin perlu diubah lagi nih perspektifnya gitu. Ya. Juga belajar ya untuk lebih memilah-milih pengeluaran gitu. Walaupun nanti pada masa depan misalnya kamu berlimpah, tetaplah hidup dengan sederhana supaya tidak terjebak dengan kenyamanan yang diciptakan semu gitu. Oke? Nyamanlah dalam kehidupan yang sederhana. See, the death energy. Queen of Cups, hati kamu berubah ya, semakin kosong rekening kamu, semakin berubah hati kamu. Nah, Queen of Swords di sini pasangan kamu ya, dia bicara gitu, bisa tentang gini, dia mungkin bisa ngebantu kamu. Beberapa Virgos ini apa yang kalau di-link dengan Libra, Scorpio, di sini itu tuh mungkin dia akan bantu kamu gitu loh, bisa membantu bersama-sama mencari nafkah gitu untuk kehidupan kalian, kemakmuran kalian gitu, bisa gitu. So beberapa ini kesepakatan bisa tentang tripartite. Di sini ada Five of Cups, ada penyesalan kamu, King of Swords, ada penyesalan kamu di sini terhadap keputusan kamu di masa lalu. Ayo apa? Coba tulis di kolom komentar. Ini ada penyesalan yang sangat hebat dalam diri kamu tentang masa lalu, terutama keputusan kamu. Oke? Ini nggak semua ya. Beberapa Virgos ini dia pergi tinggalkan pasangannya untuk orang lain. So ada isu tripartite. Ya. Jadi kamu tinggalin pasangan kamu yang sangat-sangat mencintai kamu, lalu bersama dengan seseorang. Nah, perlu diketahui ketika dua orang bersama, ada dua kemungkinan. Kalau pasangannya punya positive vibes, ya, dia bisa mendatangkan rezeki, melancarkan rezeki ya. Positive vibes itu dalam arti hatinya gembira,
dia sangat optimis, dia berdoa, aktivitas-aktivitas positif, melakukan tindakan-tindakan positif seperti mungkin juga dia bekerja, punya karya, punya kreativitas, nggak bisa melihat pasangannya sendiri berjuang gitu. Ada yang seperti itu. Lalu kemungkinan berikutnya, mungkin pasangan kamu yang satu ini hanya mengandalkan kamu, tapi tidak menggerakkan energi, ya. Jadi dua orang itu harus bisa menggerakkan energi. Kalau ada yang bekerja, maka yang satu harus menggerakkan energi gitu loh. Bisa dengan cara melakukan ibadah, berdoa, bersikap baik, ya, selalu optimis, begitu. Bisa juga dengan ya memang bekerja gitu, itu kemungkinannya. Nah, mungkin kamu dapat yang energinya tuh ngeblok kamu gitu loh, pasangan kamu. Atau memang ada sakit hati. Jadi beberapa Virgos ini bisa vice versa, terutama jika dealing dengan Earth sign, juga Aquarius ya. Dia tinggalin pasangannya untuk orang lain. Nah, setelah dia sama orang lain ini, rezekinya seret, chaos. Nah, itu mulai masuk di siklus karma, mulai pelajaran kehidupan. See? Di sini control by ya. So, di sini kamu lihat sekarang mana yang baik untuk kamu, mana yang enggak. But it's too late. Ini udah terlambat. Karena kamu udah ngambil keputusan gitu loh. Kamu udah ninggalin pasangan kamu yang sebelumnya. Bisa ini isu tripartit ya. So, jadi kayak ciong gitu loh. Jadi kayak pasangan kamu yang ini mungkin karena udah ada luka di hati ya seseorang, dan akhirnya bisa dia mendoakan hal yang buruk-buruk dan akhirnya kejadian di hidup kamu. Bisa situasi karma di sini. Oke? Ini lebih condong ke yang punya isu tripartit ya. Kita langsung di cross watchers kamu, Virgos, Sun, Moon, Rising, and Venus energi. Cross watchers Virgos energi Februari 2025. Clarify please, clarify. Februari 2025 cross watchers Virgos, clarify. Thank you. Thank you, thank you, thank you. Oke, the devil energy, terutama jika yang dealing dengan Capricorn ya. Oke, di sini ada Five of Swords, di sini ada Page of Swords. Oke, devil energy di sini cukup serius ya. Seorang yang dia spelling ya, mantra, dia ngucapin kutuk, dia ngucapin sumpah serapah gitu. Nih, Page of Swords. See? Kenapa? Karena ada rasa sakit. Kenapa dia sakit hati? Karena kodependensi. Dia sangat melekat dengan kamu, sangat posesif dengan kamu. Tapi kalian berpisah karena ada tripartit. Five of Swords di sini. Oke? Ini belum lama ya, saya ngeliat kayak mana ya. Jadi gini, mungkin ini gini, pasangan kamu yang sudah lama bersama dengan kamu tinggalin gitu loh. Bersama dengan seseorang di sini dan rezekinya nggak bagus ya. Jadi ciong energinya nggak cocok, bisa juga karena nggak cocok gitu. Jadi ketutup tuh rezekinya. Bisa karena memang dia sumpah serapah. Dia ini sangat bergantung dengan kamu, sangat melekat dengan kamu, si Capricorn ini. Ya, kalau yang dealing dengan Capricorn ini, dia nggak bisa tanpa kamu. Banyak perubahan dalam hidupnya setelah bersama dengan kamu, dan dia begitu meyakini kamu gitu loh, mencintai kamu. Tiba-tiba terjadi. Oke, ini mungkin ya. Oke, Februari, Maret ya. Shocking moment di sini. Ya, ini terutama dengan Aquarius dan Capricorn.
Dia kaget kenapa kamu ninggalin dia ya. Kalau dia tahu kamu punya tripartit, dia tuh nggak nyangka kamu akan pilih tripartit kamu. Beberapa karena anak ya. Gitu. Bisa kamu dijebak ya. Pasangan tripartit kamu bilang dia mengandung, punya anak dari kamu ya. Bisa juga tentang itu memang ada anak di antara kalian. Bisa vice versa. Tapi di sini dia sudah melihat masa depan itu terus-menerus dengan kamu, gitu. Nah, di sini Seven of Wands, kamu tidak mau bersama lagi. Jadi yang langkah 1000 untuk meninggalkan hubungan siapa? Si Virgos. Tapi karena ini vice versa bisa kebalik. The Sun lagi, ini anak di antara kalian gitu loh. Four of Cups, dia cinta banget sama kamu ya. Dia, apapun yang terjadi, dia ingin menetap dengan kamu. The Sun energy terlihat jelas di sini. Oke, so ini tentang pengkhianatan. Jadi ini isu tripartit cukup kuat. Bisa dia nggak izinin kamu poligami or poliandri gitu loh, nggak mau gitu. Tapi kamunya oke gas. Virgos ayo kita gas gitu di sini. Jadi akhirnya kamu ngegas. Oke? Beberapa dealing dengan Leo. Di sini ada Libra sih, karma situation. Mungkin dia minta keadilan dari semesta di sini. Beberapa sudah punya ikatan legalitas gitu loh. Dia nggak mau dipoligami atau dipoliandri. Nggak mau. Oke? Bisa ini udah masuk di siklus karma. Ini dia yang udah lama bersama dengan kamu. So dia merasa kamu campakkan dia begitu aja gitu. Nggak peduli sama dia. Bisa dia minta keadilan kepada Sang Pencipta. Di Empress energy, dia semakin sukses, semakin jaya. Taurus, Librans di sini. Dia semakin sukses, semakin cantik, semakin ganteng, semakin jaya. Gitu. Oke. Dan di sini ada Ten of Cups. Dia merasa bahagia melihat penderitaanmu. Di sini kamu abaikan. Oke, kamu kalau udah pisah, kamu nggak usah stalking Virgos. Kamunya sakit hati jadinya. Kamu, gini, ini tidak resonate ya untuk semua, saya jangan dibully ya. Ketika kamu sudah meninggalkan seseorang yang begitu mencintai kamu, lalu kamu punya hubungan dengan yang lain, kamu jangan berharap dia akan nungguin kamu gitu loh. Ya, kamu fokus aja sama hubungan kamu. Kenapa? Kamu tuh stres, kamu tuh semakin kamu lihat dia kok tambah ganteng, tambah cantik. Kok dia tambah gak peduli, kok dia abaikan kamu gitu. Ini terutama untuk hubungan relationship yang poligami, poliandri ya. Oke. So di sini ada Nine of Swords. Ya, memang sejatinya dia masih frustasi. Dia masih stres gitu dengan hubungan dia sama kamu. Cuma emang nggak ditampakin. Yang ditampakin di media sosial atau ditampakin dari penglihatan kamu adalah dia berbahagia. Gitu. Hanya untuk ngebuktiin ke kamu bahwa dia bisa hidup tanpa kamu. But deep in life, dalam dirinya yang sejati, dia tuh memang masih stres. Masih frustasi, kena mental karena kamu. Dia cinta banget nih sama kamu. Ini terutama dengan Capricorn, Leo, Librans, dan Aquarius ya. Taurus di sini. So ini Scorpio energy. Sudah tidak ada lagi komunikasi sama sekali. Ya kan? So mungkin ini kamu menyesali keputusan kamu ya. Memang kalau punya pasangan itu kita harus pastikan kita punya frekuensi yang sama supaya apa? Kemakmuran terbuka,
Ya kan, kebahagiaan juga datang gitu. Kalau nggak satu frekuensi, ya begitulah ya. Perjuangannya berat, apalagi masuk di hubungan vampire di sini. Oke. So, beberapa ini yang ada memaksakan pasangannya untuk poligami or polyandry. Kita lihat energi ke depannya, 3 bulan ke depan. Energi masa depan terdekat untuk Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus. Setelah Februari. Virgo's couple. Clarify. Thank you, thank you, thank you. Queen of Swords di sini. Okay. Three of Cups di sini. Okay. See? Page of Wands. Kamu masih pengen tahu urusan dia, hidup dia. Kenapa? Kamu masih merasa dia adalah pasanganmu. Nggak boleh dua, satu aja udah ribet Virgo, apalagi dua, apalagi tiga. Ya, stres. Kamu masih ngerasa dia itu pasangan resmi kamu. Queen of Swords ini ratu pedang. Legalitas itu pedang itu, hukum, ketaatan, kepatuhan, rules. Oke? Kamu masih ngerasa dia itu pasangan kamu pengen ketemu dia gitu, padahal see, King of Swords, kamu masih ngerasa dia bagian dari kamu, masih dalam hukum bahwa dia itu pasangan kamu gitu loh. Page of Wands di sini, nggak bisa ya, nggak bisa. Mungkin pasangan kamu orang yang tidak menerima poligami atau polyandry, ya. So di sini manifest. Kamu pengen ketemu dia, kamu pengen ngomong gitu, jumping, tekan, reach out, manifest kembali hubungan kamu sama dia. Sih, dia nggak mau nih, kamunya bingung. Dia nggak mau, kamu bingung gitu loh. Kamu pengen ketemu dia lagi, pengen membenahi hubungan kamu sama dia lagi karena udah nggak ada komunikasi. Karena sama yang sekarang hubungannya mandek gitu, terutama materi ya. Kayak nggak ada anugerah kemakmuran, itu jauh dari kamu. Ya memang kita pernah ngelakuin kesalahan, apalagi kalau udah menyakiti orang lain ya. Itu bisa membuat energi dimana kita hanya mendapat pelajaran, kemakmuran kita terhambat gitu. Ya mudah-mudahan ini kan di masa depan kamu coba untuk bangun lagi relationship, coba lagi untuk komunikasi, bahkan kamu coba lagi untuk ketemu, ngobrol sama dia, gitu, bicara gitu sama dia sebagai pasangan resmi kamu gitu. Memang kita selalu ngerasa kehilangan setelah tidak sudah hilang orang itu kan, biasalah gitu ya. Oke. Kamu ingin ngomong gitu sama dia. Queen and King of Swords ada di energi kamu, numpuk itu pikiran, stres di situ. Ya, nggak ada jalan, kayak ketutup aja semua rezeki kamu, kemakmuran kamu. Ini kamu coba untuk ketemu, manifest ketemu sama dia. Tapi kamu hanya bisa ketemu sama temennya dia, entah saudaranya dia. Tapi nggak ketemu sama dia. Ya itu masa depan. Kalau kamu coba lagi untuk reconnecting dengan dia, enggak ketemu. Yang kamu temui siapa? Temen-temennya dia, orang terdekat dia. Dan kamu sampaikan bahwa kamu ingin bertemu sama dia. Ini masa depan, keputusan kamu ya. So kita lihat cross watchers Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus energy masa depan terdekat. Thank you. Thank you. Thank you. Knight of Wands on off. Yang gini, dia ngerasa nggak penting, udah nggak penting. Sih, kamu sampai pasrah di sini. Kenapa? Ya nggak ada waktu lah ya. Nih nolak. Page of Swords. Semakin kamu coba untuk ketemu sama dia, ngomong sama dia, semakin sulit dia ditemui. The strength energy. Dia nunjukin kekuatan dia, betapa powerfulnya dia. Sekarang dia yang bisa ngontrol kamu.
See. Energi Sagittarius, Leo ya, cukup kuat air sign, sorry fire sign. Di sini kamu ngerasa kayak sama dia tuh soulmate. Kamu ngerasa ketemu sama dia tuh bakal nge-recharge. Kamu seperti sudah kehilangan energi dia. Kamu seperti ngerasa dia tuh jauh dari kamu. Gitu. Sih. Nah, harapan dia terkabul. Apa harapan terkabul? Mungkin sebelum kalian berpisah, dia tuh ada ngomong, ya, waktu ketahuan kamu punya tripartite. Ya, kembali lagi ini tidak resonate untuk semua ya, ini general reading. Pas kamu ninggalin dia tuh mungkin ada ucapan sumpah. Karena sini ada the justice. Dan the strength energy ini kenceng gitu. Dia ngomong itu dengan hatinya yang terluka kali ya. Dia bilang kamu satu saat akan cari dia, akan minta balikan lagi. Kamu akan tahu bahwa kamu tuh butuh dia. Gitu. Kamu akan tahu bahwa kamu gak bisa tanpa dia gitu. Mungkin dia ada ucapan begitu. Lu yang bakal kembali gitu. Nah, itu mungkin sumpahnya dia dan harapan dia, semua ucapan dia di sini menjadi kenyataan di masa depan. Oke, ada ucapan dia yang termanifest, like karma yang berbuah gitu. So di sini ada energi King of Wands, seorang yang sangat passionate. Ya, sangat passionate. Aries, Leo, Sagittarius. Oke. Seorang yang melakukan apapun ya. Jadi dia akan manifest apapun yang dia mau gitu, yang ada di passionnya dia. Ya, jadi masa depan dia akan bahagia sekali karena apa yang dia ucapkan itu jadi nyata, termanifest di kehidupan kamu ya. Banyak ucapan-ucapan yang mungkin itu membuat kamu akhirnya kehilangan ya. Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi Februari 2025. Thank you. Ini the power of three, issue tripartite. Bisa kesempatan ya. Bisa kesempatan di sini. Ini mungkin sering kamu lakukan untuk bertemu sama dia, tapi 3 kali coba, 3 kali gagal. Ghost people. Nah, dia akan nih ghosting ya. Jadi kayak mungkin di masa depan kamu sadar bahwa masalah-masalah yang dulu atau kamu ghosting, terus kamu punya tripartite, itu hal yang ternyata tidak berfaedah untuk kamu di masa sekarang, bahkan di masa depan gitu. Bahkan kamu ngerasa kamu nggak dianggap gitu. Ucapan dia kayak kutuk, sumpah serapah, karena dia punya gerakan sakit hati ya, rasa dihianati. Itu sampai kena mental ya. Bahkan beberapa ini dia ke konsultan mental ya, untuk memperbaiki mental dia yang rusak. Nah itu ya, dia tuh seperti hantu yang menghantui kamu, ucapan-ucapan dia ya. Ya, karena sudah melukai hati ya. Hati-hati, jangan melukai hati orang ya. Bahaya kalau, apalagi kalau yang ucapan dia tuh mudah sekali termanifest ya, itu bahaya. Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi Februari 2025. Clarify. Thank you. Chemistry. Kuat chemistry-nya dengan kamu. Nah, itu dia. Pay attention to the red flag. Nah, ini red flag-nya tuh ada di kamu. Oke. Red flag-nya ada di kamu. I'm sorry, I'm not judging you, okay? Aku nggak sama sekali menjudge kamu. Mungkin ini nggak resonate ya buat kamu. Kalau emang nggak resonate ya udah, lihat moon atau rising atau Venus ya. Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi
Februari 2025. Thank you, sweetheart, darling angels. Thank you, thank you, thank you. The Wheel Watcher, wisdom, power of the divine. Jadi ini mungkin waktunya jadi bijaksana. Ya, bijaksana melihat anugerah kamu, ya. Anugerah itu orang-orang yang mencintai kita masuk dari anugerah, ya. Orang-orang yang mencintai kita, mau melayani kita, orang-orang yang baik yang datang dalam hidup kita itu anugerah. Ya, kita dalam kesusahan ada orang baik yang menolongin kita, itu berkat. Kalau menurut saya itu anugerah. Ya, karena apalagi zaman sekarang untuk menemukan seseorang yang peka, yang mau meringankan tangan untuk membantu orang lain itu nggak mudah. Ya, jadi itu anugerah. Ketemu orang baik itu anugerah, apalagi orang yang mencintai kita. Oke, bottom of the deck, the Scare Union. Oke, di masa depan kamu ingin ada pertemuan dengan dia, membuat kesepakatan baru, awal baru. Mungkin juga dia sumpahin kamu bakalan balik sama dia, tapi kamu harus begging gitu loh, balik sama dia. Karena sejatinya, dialah satu-satunya yang mencintai kamu, lebih dari yang kamu tahu, atau lebih dari yang kamu sadari. Yang kamu sadari saat ini mungkin belum seberapa kerusakan mental yang dia rasakan setelah kamu pergi karena orang lain. Ya, jadi memang apa ya bahasanya tuh gini, dia tuh masih bagian dari kamu, dia tuh masih jodohnya kamu gitu, jalannya waktunya tuh masih kalian berdua, tapi ada yang menyeleweng, nah jatuh ke tripartit. Nah ini juga gini loh, kemanapun kita pergi, kalau emang itu jodoh kita bakal balik lagi. Nah inilah ceritanya si Virgos. Sejauh apapun kamu lari sampai ke kutub utara ya, dia tetap jodoh kamu. Waktu tuh muternya ke dia lagi. Nah mungkin itu cerita hidup kamu ya. Ya mudah-mudahan ada bagian yang bisa kamu sadari dan kamu benahi ya, terutama red flag di sini. Oke, ini mungkin gak resonate untuk semua. Terima kasih.